Jadi di jalan kita santai aja. Terus kalau misalkan selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 30 Agustus 2025, hari Sabtu. Jadi rencananya kita mau ke ujung Genteng ya. Jadi biasanya kita camping ya. Jadi kali ini kita mau cobain motoran. Jadi hari ini kita motoran ada 2 motor. Tadinya mau sendiri, cuma ternyata pas ya tadinya mau sendirian, tapi coba iseng-iseng share di grup, ada yang mau ikut nggak nih? Ternyata ada teman kita, si Ali, teman kuliah, dia mau ikut nih. Jadi 2 motor, si Ali sama istri, saya sama istri juga, jadi 2 pasang. Mudah-mudahan sih nanti nggak ada masalah apa-apa ya di perjalanan ya. Dikasih kemudahan, dikasih kelancaran, kesehatan sampai nanti pulang kembali ke rumah. Keselamatan, cuaca yang cerah. Oh iya. Oke, nanti kita sambung lagi. Ini kita sudah sampai di lampu merah Ciawi ya. Kita ambil jalan lurus terus menuju Jalan Raya Sukabumi yang banyak pabrik-pabrik air minumnya. Sampai sini kita sudah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam. Kalau lihat awannya sepertinya agak mendung. Mudah-mudahan aja kita nggak kebagian hujan di perjalanan hari ini ya teman-teman. Masya Allah, di depan ada pemandangan Gunung Salak yang terlihat jelas sekali siluetnya. Karena kemarin sore Bogor dan sekitarnya hujan lebat, jadi pagi ini tuh terasa sangat segar di udaranya. Nah, ini teman touring kita kali ini, Ali dan istrinya. Kita masih lanjut perjalanan di Jalan Raya Sukabumi. Ada sedikit kemacetan di pertigaan depan yang mengarah Cikidang ya teman-teman, karena banyak kendaraan yang keluar masuk di pertigaan. Nanti di depan kita akan belok kanan menuju Jalan Cikidang. Kayaknya sih untuk daerah sini emang langganan ya untuk jalanan tersendat seperti ini, karena di depan tuh ada pertigaan yang mengarah ke Cikidang dan ke Cibadak. Banyak kendaraan yang keluar masuk, pastinya bakal tersendat jalanannya. Nah, ini yang ada tugu rafting merahnya, kita belok kanan di sini ya, dan melanjutkan perjalanan yang mayoritas berkelok-kelok dan naik turun. Kelok nanjak, nanti turunan dia tinggal. Ya. Ini jalur gini tuh enak, tapi apa ya, kayak bikin orang kurang hati-hati. Karena emang terlena jadinya. Iya. Begitu aja nggak ada garis ininya ya, garis putus-putus gitu-gitunya. Iya. Ini si Ali dan Cisno, istrinya. Dia pakai motor Honda apa sih ya? Genio ya? Oh iya, Genio ya. Kali ini baru berdua, 2 motor kita ya. Mudah-mudahan perjalanan berikutnya bisa nambah sih. Walaupun agak-agak susah sih ya ngatur jadwal. Orang punya jadwalnya masing-masing, punya kerjaannya masing-masing soalnya.
Ini turunan yang curam di Cikidang. Bentuknya letter S dan kalian harus bergantian nih ngeremnya. Rem belakang dan depan biar rem motor kalian gak panas yang mengakibatkan remnya nanti blong. Pastikan pokoknya kalau kalian melintas jalan Cikidang ini kendaraan kalian harus prima ya. Itu ya, Say? Iya, heeh. Yang paling ini ya? Iya. Waduh, Ini nih. Aduh, dia aja nggak kuat tuh. waduh. Ini saja, say. Ambil kanan, say. Kalau kiri tahu curang. Nah, ini. Di belakang tuh tadi. Enggak nanjak lagi, Say. Kita lanjut ya, perjalanan di daerah Cikidang ini 80% sudah mulus semua. Paling ada sekitar 20% yang merupakan tambalan aspal dan jalanannya bergelombang. Apaan sih? Kupu. Lu udah istirahat kan tuh, say. Wow, Heeh. si Ali. Saking asyiknya berkendara, nggak terasa waktu menunjukkan pukul 8.30. Kita istirahat dulu di warung-warung warga pinggiran jalan Cikidang, sekalian sarapan dan ngopi-ngopi. Sudah masuk Pelabuhan Ratu, kita melewati jembatan Cimandiri. Jembatan kuning bak-bagan di Sukabumi ini adalah salah satu peninggalan bersejarah dari masa kolonial Belanda. Sebagai saksi bisu bersejarah infrastruktur Sukabumi yang kuat di masa kolonial. Dan per tanggal 30 Agustus saat kami melintas, kami juga sudah bisa melewati jembatan Cidadap yang kemarin sempat amblas karena banjir. Perjalanan menuju ujung genteng kali ini, kami pilih jalan lewat Geopark Ciletuh biar bisa lihat pemandangan di pinggiran pantai. Dan wangi anyir khas pinggir pantai mulai tercium. Angin kencang dari samping juga sesekali menerpa motor kami. Setiap detil di sini adalah anugerah. Batuan unik yang diukir alam hingga langit biru yang tak terbatas, yang berpadu sempurna dengan birunya samudra. Ini bukan hanya perjalanan, tapi meditasi. Sebuah pengingat bahwa keindahan sejati ada di sekitar kita. Jika kita mau berhenti sejenak dan melihat keindahan yang Allah ciptakan untuk kita, melupakan kesibukan dari hiruk-pikuk pekerjaan. Masya Allah, makin dekat Geopark Ciletuh, pemandangannya tuh bagus banget. Dan kita sempetin istirahat di warung Ajeng ini untuk lihat keindahan laut di atas sini. Setelah kurang lebih setengah jam kami berhenti foto-foto, perjalanan kami lanjutkan lagi yang menurut Google Maps masih sekitar 2,5 jam lagi menuju penginapan kami di ujung genteng. Motoran melintas Geopark Ciletuh ini mulus, naik dan turun. Untungnya saat kami berkendara kondisi jalan rayanya sepi, jadi kita bisa ambil ancang-ancang kalau ada tanjakan yang lumayan tinggi.
Oh iya, setelah melewati puncak akhir yang turunan curam kecil itu, motor kami sempat rem belakangnya los, jadi kami harus istirahatkan motor kami lagi. Padahal jarak dari kami jalan dari warung Ajeng tadi belum ada 1 jam berkendara. Memang saja jalanannya terus menurun dan alhasil rem kami panas. Tapi di setiap ada kesusahan pasti ada keindahan yang bisa kita nikmati. Kami jadi bisa lihat Curug Cimarinjung dari kejauhan. Masya Allah, cantik banget. Setelah mengistirahatkan motor, kami melanjutkan perjalanan menuju ujung genteng melewati Jalan Mareleng. Wah, ternyata jalanannya begitu rusak sehingga terasa sekali pegel saat melintas. Setelah berjam-jam kami perjalanan motor naik turun berkelok-kelok, kami lihat juga nih tembok panjang cat coklat khas Villa Ujang. Berarti tujuan penginapan kita sudah sangat dekat. Tepat pukul 1 siang, kami sampai dan check-in Pondok Heksa, tempat kami bermalam untuk hari ini. Karena sudah waktunya makan siang, kami beli makan siang di Cafe Moana yang viral dan terletak di depan Pondok Heksa. Setelah kami istirahat sejenak, pukul 4 sore kami janjian kembali untuk mengunjungi Pantai Pangumbahan, yaitu pantai konservasi penyu, dan untuk hari ini ada jadwal pelepasan tukik atau anak penyu di jam 17.30. Kalian bisa akses IG Pangumbahan Turtle Park untuk informasi hari apa saja yang ada jadwal pelepasan tukiknya. Di ruang penyu ini, kalian bisa lihat penyu-penyu yang sudah berumur 10 tahun. Kalian juga bisa beli pakannya untuk kasih makan penyu. Jenis penyu di sini adalah penyu hijau ya. Selanjutnya kita menuju Pantai Pangumbahan ya. Di pantai sini ombaknya besar, jadi kalian dilarang untuk berenang ya di sini.
Ini kondisi Pantai Pangumbahan di hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025. Suara deburan ombak di Pantai Pangumbahan bukan hanya tentang keindahan alamnya, tetapi pengingat bahwa kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam dan memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi tukik-tukik yang akan kita lepaskan nanti sore. Senja di Pantai Pangumbahan seperti sebuah lukisan nyata yang memukau. Di sini, di ujung barat Pulau Jawa, matahari perlahan merangkak turun, mewarnai langit dengan palet warna yang mempesona. Kami duduk di sini di atas pasir lembut nan halus yang masih hangat. Angin laut berbisik, membawa aroma asin yang menyegarkan. Deburan ombak yang tiada henti seolah memanggilku untuk melepaskan segala beban dan kegelisahan. Setiap gulungan ombak adalah irama, sebuah melodi alam yang menenangkan jiwa. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pelepasan tukik dan akan melaksanakan pelepasan tukik yang berjumlah 100 ekor tukik. Tukik-tukik ini akan dilepaskan ke laut dan akan kembali ke Pantai Pangumbahan untuk bertelur 25 tahun yang akan datang. Akan tetapi perlu diingat bahwa persentase selamatnya tukik-tukik ini hanya sekitar 1-2% saja, dikarenakan berbagai faktor, diantaranya faktor predator, faktor cuaca, dan tidak menutup kemungkinan oleh ulah jahat tangan manusia. Maka dari itu, mari kita doakan agar tukik-tukik ini bisa bertahan dan bisa kembali lagi ke Pantai Pangumbahan untuk bertelur 25 tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian diberitahukan kepada para pengunjung bahwa sepanjang 2,3 km Pantai Pangumbahan pada jam 18.00 akan ditutup dan akan beralih fungsi menjadi area lokasi untuk bertelur. Maka dari itu dimohon kepada seluruh pengunjung untuk segera mengosongkan pantai sebelum pukul 18.00 atau setelah kegiatan pelepasan tukik. Kemudian untuk dokumentasi, para pengunjung diperbolehkan untuk mengambil foto ataupun video dengan catatan tidak boleh melewati garis dan tidak boleh menyentuh tukik-tukik yang akan petugas lepas. Dan bagi seluruh pengunjung yang ingin melihat proses induk penyu bertelur di malam hari untuk menghubungi petugas kami yang ada di depan atau yang ada silakan untuk keluar duluan. Hanya boleh mengambil foto ataupun video ya, tidak boleh untuk dipegang. Ayo kamu pegang yang mana? Yang nyampe duluan. Yang kedua tuh, ayo. Dadah. Kembali lagi nanti ya. Ini kondisi penginapan Pondok Heksa di hari kedua kami menginap. Terlihat setiap kamarnya penuh terisi dengan wisatawan yang menginap. Jadi kalian untuk menginap di Pondok Heksa saat weekend baiknya reservasi dahulu ya. Kami nyebrang ke Cafe Moana niatnya mau lihat
laut pagi ini dari depan kafe. Tapi ternyata lautnya sedang surut jauh sekali. Kami pun mencoba jalan di atas karang sampai hampir ke tengah. Wow, si Papi lagi jalan di tengah laut. Lautnya lagi surut. Tuh lihat ada perahu-perahu di sana. Mulai sini lautnya. Kita lagi di tengah-tengah pantai yang lagi surut. Lihat. Kita pakai kamera depan ya. Sana gak? Banyak bulu babai tuh pada ngumpul nih. Dia ada matanya ya? Adalah pasti. Ngumpet tapi. Beningnya lebih rendah. Oke deh teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi, waktunya kami pulang. Karena perjalanan pulang kami bisa estimasi 6 jam lagi ya, agar nggak terlalu malam sampai di rumah. Rute pulang kami saat ini, kami pilih jalur berbeda dari berangkat kemarin. Kami memilih jalan Surade, Jampang Kulon, jadi kami tidak melewati Geopark Ciletuh lagi. Dan kita mampir dulu ke tulisan Ujung Genteng dong ya, yang menjadi ikonik daerah sini. Ini sekalian lanjut pulang lewat sini apa balik lagi? Iya, lanjut pulang. Oh. Kan memang mau ke di Jampang Kulon itu. Saya di pantai sejuk ya. Pantai kan panas ya. Ujung Genteng berbeda. Pantai Ujung Genteng berbeda. Oke deh teman-teman, sampai di sini aja cerita perjalanan kami ke Ujung Genteng. Semoga menjadi referensi kalian untuk berlibur ke pantai ujung barat Pulau Jawa.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye! Kita istirahat dulu.